Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini mungkin kami akan sedikit mengedukasi tentang mazhab klasik keempat, yaitu salah satu mazhab penutup yang dimana dalam mazhab ini itu menjelaskan bahwa transisi dari liberalisme klasik ke sosialisme modern gitu. Ada pula tokoh pentingnya itu adalah John Stuart Mill. Nah, untuk yang mau lebih lengkapnya, kita lihat dalam video ini. John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806. Dia ini merupakan putra dari James Mill, yang dimana James Mill ini merupakan ekonom dan filsuf yang sangat besar, karena dia merupakan murid dari David Ricardo gitu. Kita kembali ke konteks bahwasannya si James Mill ini mendidik si John Stuart Mill sejak kecil dalam mempelajari ilmu ekonomi, filsafat, moral, politik, bahkan matematika gitu. Yang pada akhirnya dia menjadi pemikir yang sangat cerdas di usianya yang bisa dibilang relatif muda gitu. Dan pada akhirnya dia meninggal pada tahun 1873 di usianya yang ke-66 tahun. Nah, dalam pemikirannya itu mencakup berbagai bidang, dari filsafat, moral, politik, bahkan hak-hak individu. Mill tetap mengakui prinsip utama ekonomi klasik seperti permintaan dan penawaran serta pentingnya produktivitas. Tetapi ia juga melihat bahwa teori klasik ini terlalu menekankan efisiensi dan permintaan tanpa memperhatikan keadilan distribusi kekayaan. Menurut Mill, sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada kebebasan pasar atau kapitalisme laissez-faire itu dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang sangat serius. Ia juga menilai bahwa pasar yang dibiarkan bebas tanpa batas itu menghasilkan kekayaan di dalam segelintir orang aja. Sedangkan kaum pekerja tetap hidup dalam kesulitan. Nah, karena itu, Mill menambahkan dimensi etika dan kemanusiaan ke dalam teori ekonomi. Jalan menuju ke sosialisme dan pranegara. Salah satu gagasan penting dari John Stuart Mill adalah jalan menuju ke sosialisme. Menurutnya proses produksi memang tunduk pada hukum ekonomi, tetapi distribusi kekayaan merupakan persoalan moral yang dapat diubah oleh kebijakan publik. Oleh karena itu, Mill mendukung pembentukan sistem koperasi, pemberdayaan buruh, dan kekayaan yang adil. Ia percaya bahwa kesejahteraan masyarakat hanya akan tercapai jika setiap individu memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang. Selain itu, Mill berpendapat bahwa negara memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi. Negara tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga harus ikut serta dalam bidang pendidikan, perlindungan tenaga kerja, dan pencegahan monopoli. Nah, jadi pemikiran John Stuart Mill ini sangat berpengaruh dalam ekonomi modern. Ia juga menjadi penghubung antara kapitalisme klasik dan sosialisme modern, serta menjadi dasar teori kesejahteraan sosial. Nah, gagasannya yang masih relevan hingga saat ini yaitu tentang keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan peran negara. Mill beranggapan bahwa ekonomi hanya menjadi keuntungan semata. Nah, akan tetapi juga menjadi nilai moral dan kemanusiaan. Nah, dalam bukunya yang berjudul Liberty yang terbit pada 1859, The Freedom which the Devils the Forcing of out about the Frank Disease menegaskan pentingnya kebebasan yang bertanggung jawab. Melalui pemikirannya ini, Mill menutup era klasik ini dengan pendekatan yang lebih progresif dan lebih humanis. Nah, juga membuka jalan bagi ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Oke teman-teman, di part terakhir ini saya akan membahas salah satu buku terkenal yang ditulis oleh Mill yang membahas tentang kebebasan pada abad ke-19. Sebenarnya, Mill itu memiliki buku terkenal lainnya yang berjudul Utilitarianism dan The Subjection of Woman. Semua buku itu memiliki benang merah atau ikatan. Nah, benang merah tersebut adalah advokasi karya John Stuart Mill. Tapi di sini saya hanya akan membahas salah satunya saja, yaitu tentang buku Kebebasan atau On Liberty. Mari kita bahas secara singkat. Buku ini membahas kebebasan.
Pertanyaan utama tentang kebebasan adalah sejauh mana masyarakat dapat secara sah menjalankan kekuasaan atas individu. Teman-teman perlu diingat bahwa Mill itu seorang liberal klasik. Ia percaya seperti sistem peradilan bahwa Anda tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Seseorang harus bebas kecuali ada alasan yang membuat mereka tidak boleh bebas. Jadi, dalam hal kebebasan, Mill ingin menyelidiki penggunaan yang sah dari otoritas pemerintah atau masyarakat dan apa saja batasannya. Dan yang menjadi pedoman dalam kebebasan adalah dua prinsip liberalisme. Yang pertama adalah individu tidak bertanggung jawab kepada masyarakat atas tindakannya sejauh tindakan tersebut tidak menyangkut kepentingan orang lain kecuali dirinya sendiri. Jadi, dalam kehidupan saya sendiri, masyarakat itu tidak memiliki fungsi yang sah dalam memberitahu saya apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan selama hal itu hanya menyangkut saya. Lalu prinsip yang kedua, kapan sih masyarakat itu dapat terlibat? Untuk tindakan yang merugikan kepentingan orang lain, individu tersebut bertanggung jawab dan dapat dikenakan hukuman sosial atau hukum. Jadi, jika saya melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, maka itu bisa menjadi masalah. Itu adalah sesuatu yang sah di mana masyarakat dapat turun tangan dan berkata, "Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu, kami akan menghukummu untuk itu." Sekarang, contohnya alkohol. Jadi, alkohol adalah sesuatu yang hanya menyakiti seseorang jika mereka menyalahgunakannya. Jadi kami tidak akan menarik alkohol, namun pada saat yang sama, bagaimana dengan undang-undang tentang minum dan mengemudi? Nah, seseorang yang minum dan mengemudi dapat menyakiti seseorang. Jadi, negara memiliki kepentingan yang sah di sana. Dan dalam buku ini, Mill membahas semua jenis skenario di mana ia menggunakan prinsip-prinsip ini untuk mencoba menyelidiki sejauh mana kekuasaan pemerintah yang sah. Nah, begitulah pembahasan buku On Liberty ini. Baik, mungkin sekian ya pemaparan materi tentang edukasi John Stuart Mill dari kami. Mungkin semoga aja bisa kita terapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.